Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. Allah yaghfiru dzunub, yasturul uyub, yuslih umural muslimin wa yakfina wa iyyakum syarral taghin, syarral baghin, syarral hasidin, syarral mustakbirin, yarhamul muslimin wa yufarrij 'alal muslimin wa yuwaffiqna lima yuhibbu yarda wa yakhtim lana bil husna yaj'alana wa iyyakum fi mustaqarri rahmatihi ma'al lutuf wal 'afiyah 'ala ma nawa salafna salihun 'ala ma nawayna fi hadhihi al-jalsah 'ala ma nawa masyayikhina wa mu'allimina 'ala ma nawa ألف هذا الكتاب على ما نوى سيد الوالد أبي سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه بعلوم شيخنا بعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. Sahaja aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya as-sawmu. As-sawmu yaitu puasa. Saum lughatan al-imsaku. Saum menurut bahasa adalah imsak. Saum menurut bahasa adalah al-imsaku, yaitu imsak. Ulang. Saum puasa menurut bahasa adalah al-imsaku, yaitu imsak. Ia saum, ia imsak. Saum itu apa? Puasa. Berarti imsak itu apa? Puasanya. As-saumu, namun gaya orang klasik mengerti as-saumu bermula puasa itu ialah lughatan menurut bahasa al-imsaku, yaitu puasa atau menahan. Jadi apa bahasanya tuh? Beda kalimat sama makna. Apa ngarannya? Ilmu bahasa kita apa? Sinonim. Kalimatnya lain tapi artinya sama. As-saumu lughatan al-imsak. Puasa menurut bahasa adalah imsak. Berarti imsak adalah puasa. Puasa adalah imsak. Kalau menurut ilmu bahasa nahwu itu artinya badal syai' min syai'. Ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina itu siapa? Ya Muhammadin. Muhammad itu siapa? Ya sayyidina. Atau Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad ini siapa? Rasulullah siapa? Muhammad. Beda kada kalimatnya? Beda. Orangnya mana? Sama. Paham lagi kira? Jadi ilmu bahasa, dalam bahasa Arab ada istilah badal. Badal ada 4. Syai' min syai', ba'd min al-kull, ada istimal, ada ghalab. Ini masuk syai' min syai'.
ngitu yang itu orangnya, cuma ngarannya lain. Kepada Pak Presiden Haji Jokowi. Presiden siapa? Jokowi. Jokowi siapa? Presiden. Orangnya siapa? Sekong atau dua? Satu. Puasa adalah imsak. Imsak adalah puasa. Katanya lain, maksudnya sama. Berarti bila dikatakan imsak, berarti sama dengannya puasa. Maka pengumuman kayak itu rajin pada kita. Imsak tiba, berarti puasa tiba. Yang makan berarti itu batal puasa berarti. Padahal waktunya belum habis. Ini narancang belum bahas. Jadi secara bahasa puasa adalah imsak. Imsak adalah puasa. Mungkin ada paham, udah tahu lagi lah. Jadi sinonim, bahasanya lain, kalimatnya lain, maksudnya ya sama. Orang nih itu juga bandanya. Dari situ paham sudah kita. Berarti kalimat imsak itu adalah saum juga. Imsak, saum ya imsak. Berarti sama-sama puasa. Itu bila imsak tiba, berarti puasa tiba. Padahal belum habis waktunya. Maksud biasanya di mana-mana orang mengucap kayak itu adalah hanya sekedar memadahkan puasa itu waktu puasa hampir tiba sebetulnya, belum lagi tiba. Karena belum terbit fajar. Di dalam kitab lain, ulama-ulama fikih menyebutkan puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa atau imsak ialah menahan diri dari yang membatalkan min tulu'il fajr, dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, disitulah waktu puasa. Berarti awal puasa apabila min tulu'il fajr, dari terbit fajar. Apabila terbit fajar masuk waktu subuh. Jadi bila masuk waktu subuh, di situ sudah batas kada boleh lagi makan dan minum. Itulah imsak yang sesungguhnya. Mengajian kita pengumuman di mana-mana itu mulai sini sampai ke sana ya kayak itu juga kalimatnya kurang lebih. Waktunya imsak telah tiba. Imsak tadi kan puasa. Berarti waktu puasa telah tiba? Belum. Kenapa? 10 menit lagi. Azan subuh belum. Maksudnya bukan azan subuh, terbit fajar belum terbit fajar. Terbit fajar apabila lihat di situ tuh. Itu jadwalnya itu ada tuh. Nah, jadi di situ ada waktu terbit fajar, tulu'il fajr. Suruh berhati-hati ya kita sejujurnya, supaya jangan bablas, supaya jangan takajud. Maksudnya tuh itu pengumuman rajin tuh waktu imsak telah tiba, atau waktu imsak telah tiba, atau telah tiba waktu imsak, atau apalah kata-kata tuh kan jadi masalah. Sebujurnya kayak itulah. Paham ya tapi lah, paham aja. Tapi makanya jangan lagi ada nang batakon Ustadz ya bujur aja bila sebelum adzan subuh tuh masih boleh makan. Bujur memang. Kenapa? Karena awal puasa dimulai start ketika terbit fajar. Dan kita kada tahu terbit fajar apabila. Nak nyaman lihatnya di jadwal situ. Jadwal situ ada. Nak nyaman lagi dengari orang azan subuh. Menudah kita nih kedengaran aja. Kan yang jadi masalah musia kaumnya lambat azan, setengah 6 punya azan subuh. Atau kaum kada saling azanan. Berarti dia masih boleh mau makan. Boleh keluar rumah, sekarangnya tarang hari dah. Patokannya azan aja bang, lain.
patokannya tuh terbit fajar, lain adzan subuh. Si adzannya telat, pasal. Jadi itu secara bahasa. Imsak ya saum, saum ya imsak. Wa syar'an menurut syariat, imsakun anil mufattirat ala wajhin maksus. Menahan diri dari yang membatalkan puasa dengan cara yang khusus. Caranya ya kayak kada boleh bawa makan, kada boleh bawa makan minum, harus berniat, niatnya kada boleh di waktu siang, dan harus apa lagi, tahan, mengada tahan boleh jangan ada puasa, kena itu dibahas, itu cara kayaknya. Intinya puasa adalah menahan diri dari yang membatalkannya dengan cara yang khusus. Caranya kayak apa? Nah, makanya kita telusuri, kita pelajari. Mudah-mudahan puasa kita sesuai dengan anjuran syariat kita. Lalu puasa ini, kalau versi Imam Al-Ghazali, hanya dibahas dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, atau ringkasannya ada, lebih ringkas lagi ada di kitab Bidayatul Hidayah, lebih simpel lagi. Intinya sama, puasa ujar beliau bukan hanya sejatinya puasa yang melahirkan sifat pribadi seorang itu menjadi orang yang takwa, bukan hanya puasa anggota tubuh zahir, melainkan lebih dari itu puasa bagian batin, hati puasa. Zahirnya apa? Makan dan minum, perut, puasa perut. Ada lagi puasa mata, telinga, mulut, batis, tangan. Banyak yang kita jaga tuh. Kalau kita hendak mendapat penggalan terakhir dari ayat atau firman Allah nang berbunyi la'allakum tattaqun, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam, kalian dipardukan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang dahulu diwajibkan puasa. Orang sebelum kita nih puasaan juga. Sebelum Nabi Muhammad disuruh puasa juga. Orang jahiliyah pun mereka puasa. Sebagian kada, padahal itu ada Allah menyuruh. Nabi Musa ada puasa, Nabi Isa kayak itu juga. Dan syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad itu masih ada puasa-puasaan. Nabi Musa ada umatnya puasa hari Asyura, yalah. Ketika Nabi lewat di perkampungan orang-orang Yahudi, ujar Nabi, "Maaf kabuhanmu, kami puasa. Hari ini puasa." "Iya, kenapa?" "Syukran lillah, karena hari ini yaum najallahu fihi Musa." Hari ini Allah selamatkan Nabi Musa, tepat 10 Muharram, maka kami bersyukur kepada Allah. Kami dengan berpuasa bentuk syukur kami kepada Allah karena Allah selamatkan Nabi Musa. Wa aghraq fihi Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Maka kami bersyukur kepada Allah dengan puasa. Artinya orang-orang dahulu itu pun puasa. Siti Maryam puasa, ada di dalam Quran pun disebutkan. Nah, lalu syariat Nabi Muhammad datang dan disuruh juga kita berpuasa. Siapa puasa? Sebulan lah kita puasaan lah. Zaman dulu puasa itu ada yang boleh puasa, ada yang kada boleh. Maksudnya ada yang hendak puasa silahkan, nang kada hendak ya kada. Dulu awal-awal mbah itu ada pulang perintah wajib puasa, dan bila jadwal buka puasa tiba orangnya masih guring, kada boleh lagi buka puasa mbah tuh sampai esok pulang puasa, 24 jam puasanya. Berat ini para sahabat. Sahabat teler sudah.
itu kebabang sampai tengah hari pingsan. Nyamankah waktu buka puasa tak guring? Bila sudah kayak itu kasusnya, kan belum puasa kan nyaman guring kan, guring imbah meng subuh guring, beberapa tengah hari bangun, kena tengah hari guring pulang, nak asar bangun, imbah asar guring pulang, kurang berbukaan bangun, nih nyaman bener puasa gini, tomatnya lah aja puasaan hari ini, nyata ya satu tomat, kayak kucing aja gawean. Nah orang dahulu zaman sahabat Nabi gitu, mereka berat akhirnya hendak waktu pas buka puasa teguring, lalu disuruh lagi puasa seharian. Malam itu kada boleh buka, makan minum kada boleh, jima kada boleh malam itu. Habis itu siangnya dituntut lagi puasa, mana tadi puasa berbuka kada, puasa pulang bersahur kada. Tengah hari teler pingsan sahabat Nabi, lalu diadukan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Allah ini kalau udah Nabi Muhammad itu ada geritik hati sedikit aja, langsung Allah tuh baper, langsung kepo, langsung diberikan apa yang Nabi hendak. Oh ya sudah dah. Lalu diturunkanlah ayat, "Uhillat lakum lailatas syiyam ar-rafath ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Bolehkan ini bla 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 bla, artinya intinya boleh malam itu berbuka, boleh malam itu jima, silahkan, boleh dipersilahkan. Nah itu turunlah lagi ayat, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum, makan dan minumlah sampai tampak bagi kalian benang putih dan benang hitam di waktu fajar. Maka silahkan boleh makan dan minum di malam hari. Jakanya itu ayat kada turun, maka kita puasaan malam masih puasaan. Ada orang pedalaman, orang Islam tuh lah aja puasaan sebulan lah aja. Aku aja nak berislam tapi takutan puasa sebulan, dikiranya siang malam sebulanan puasa. Aku aja suah dah mencoba 3 hari puasa, 3 hari 3 malam kan sanggup. Harap juga aja orang Islam tuh sebulanan puasa lain, malam makan kita. Jadi puasa kita hanya dari tulu'il fajr ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahasa simpelnya, bila masuk waktu subuh mulai puasa, bila masuk waktu maghrib boleh berbuka. Berapa jamnya tuh aja masalah. Ini bila terbit fajar puasa, bila tenggelam matahari buka. Kada peduli jam berapakah, nang belum berbunyi kan, nang kada azan kah, bodo amat, yang penting buka. Alhamdulillah puasa ini mendidik sebujurnya, makanya dari kata-kata la'allakum tattaqun, orang yang takwa lawan Allah itu jelas kelakuannya, berkarakter seseorang tersebut dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Karena kalau ini menggawi sesuatu yang kada dicintai oleh Allah, berarti sifatnya kada takwa, dan itu puasanya gagal. Berarti alamat puasa orang gagal adalah belum mendapatkan predikat takwa, hanya sekedar menahan makan dan minum serta jima, hubungan seksual dengan istrinya. Menahan itu aja, makan kada, minum kada, jima kada, nang lain bodo amat. Ini belum dikatakan la'allakum tattaqun, karena sejatinya puasa itu menyuruh puasa berataan. Contoh, siapa yang nyuruh Nabi? Apa ujar Nabi? Khamsun yuftir nasaim. Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Bila pahalanya hilang, ini kada ada potensi jadi manusia yang bertakwa. Macam-macam kan itu dibahas. Kena itu pembahasannya. Di antaranya al-ghibatu, membicarakan aib orang lain. Kan banyak kan, ada orang puasa tapi gawiannya mau aja masih menyambati orang, masih mau. Bulan puasa padahal lagi puasa. Itu ujar Nabi, yuftir nasaim, menghilangkan pahala puasa.
Lalu hadisnya nang berbunyi pulang, laisa kam min sa'im laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang nang puasa cuman kada dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Puasa ajanya perutnya lapar, haus, cuman ada pahalanya. Kenapa? Karena kadang jaga hal-hal yang dilarang. Alhamdulillah. Yang dilarang apa ya? Diantaranya ghibah, anjur atar, namimah, atau sumpah-sumpah palsu macam-macam, atau berbohong, al-kadzibu, bohong. Jadi kita berdusta. Makanya orang tua bahari, ujar orang tua bila berdusta batal puasa. Bila berdusta aja batal puasa. Aslinya kada batal, nang batal itu pahalanya kadada. Bila pahalanya kadada nang kau menopang jadi hamba nang takwa tadi. Makanya sebujurnya puasa nang kita jalani bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus serta jima. Lebih dari itu, jaga mata, jaga telinga, jaga muntung, lisan, tangan, kaki dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu bila kawan yang kayak itu orang puasa, itu sudah puasanya ujar Imam Ghazali saumus salihin, puasanya orang-orang yang soleh. Kalau hingga puasa menahan lapar, nahan haus, bulang galing guring, berapa guring kada juga, bulang galing harian, nah kakak itu aja gambarannya, tapi masih mau gibahi orang, masih mau mendengari gibah, masih mau berdusta. Ini puasanya orang awam, puasa orang awam. Dan puasa orang awam ini mengalih berpotensi menjadikan inya naik kelas menjadi hamba yang takwa kepada Allah. Mestinya kita tiru minimal puasanya orang-orang yang saleh, yaitu selain puasa menahan lapar dan haus, justru tambah menahan mata dari yang dilarang Allah, telinga dari yang dilarang Allah, muntung lidah jangan berpandir nang kada baik, tangan jangan ganggu orang sehingga orang sakit hati, baik dengan tulisan, pakai hoax, nulis fitnah macam-macam. Batis jangan sampai melangkah ke tempat yang dimurkai Allah. Maka kalau kita kawa menjaga itu, maka puasa kita dikategorikan oleh Imam Ghazali dengan puasa tingkat nomor 2, tingkat tengah, yaitu shaumus shalihin. Dan lebih lagi dari itu, selain menjaga makan dan minum, menjaga kemaluan, menjaga mata, telinga, lisan, tangan, kaki, yang paling hebat lagi menjaga hatinya dijaga untuk tidak tertarik dengan apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dingarangkan puasa khawas atau khususul khusus. Puasa yang paling spesial adalah ketika hatinya hanya tertuju kepada Allah, hatinya dijaga bujur-bujur. Jangan sampai hatinya iri, jangan sampai hatinya ada dengki, ada dendam, ada hasud, ada merasa hebat, ada riya, macam-macam. Diberasihinya hatinya sambilnya puasa, telinganya dijaga, muntungnya dijaga, matanya dijaga, perutnya dijaga. Sebulan kayak itu pasti dapat takun menjadi orang yang takwa kepada Allah. Nah, kena sudah keluar di bulan Ramadan, lempeng, lurus hidupnya. Karenanya dididik oleh bulan puasa. Dididik puasa mata jangan melihat ke yang diharamkan. Dididik telinga jangan mau mendengar hal-hal yang kada bagus, dan kayak itulah seterusnya. Batis sama, tangan sama, kada mau ganggu orang. Karenanya dididik, ditarbiyah oleh Ramadan, oleh puasa. Hati kada mau bahiri, kada mau dengki lawan orang, kada mau dendam lawan orang, karena dididik di bulan puasa, puasa hati. Ini keren orang yang puasa kayak ini. Mudah-mudahan Allah bantu kita, mudah-mudahan kawa kita puasa bukan hanya kawa menahan lapar dan haus, justru kawa menahan hawa nafsu, kawa menahan anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang berpuasa
golongan 3, yaitu khususul khusus atau puasa al-khawwas. Amin ya rabbal alamin. Imsak anil muftirat an wajhin maksus. Bahkan dulu di zaman Nabi kita, sebelum puasa ini dipardukan lawan Nabi Muhammad puasa. Apabila satu hari Asyura puasa Nabi, dan Nabi itu puasa juga tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Jadi setiap tanggal 13, 14 dan 15 Nabi itu puasa, dan Nabi menyuruh para sahabat. Jadi sebulan tuh ada 3 hari. Tengah-tengah tuh 13, 14, 15. Sebelum nih perintah puasa Ramadan turun. Siang puasa tuh. Tanggal 13, 14 dan 15. Setelah itu kena hanya banyak. Dan puasa ini dipardukan apabila pada tahun kedua Hijriah Nabi berpindah mulai Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah bulan Sya'ban itu sudah turun, cuma dipardukannya bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. 2 tahun Nabi di Madinah, maka turunlah, dipardukanlah perintah puasa. Puasa bulan Ramadan. Nang asalnya puasa Nabi itu hari Asyura, maka Nabi pindah menjadi puasa fardu di bulan Ramadan. Maka untung orang-orang nang kawa puasa di bulan Ramadan. Jelas, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ta'akhir. Dapat ampunan dari Allah. Kalau dapat ampunan berarti ya gak sama dengannya masuk surga, kayak itu aja. Bila dapat ampunan Allah sama dengannya masuk surga. Mudah-mudahan nih setelah lagi kita puasaan. Mudah-mudahan puasa kita tahun yang kita hadapi ini, mudah-mudahan Allah sampaikan, dan mudah-mudahan puasa yang kita jalani sebentar lagi akan dijadikan oleh Allah puasa bagi kita yang spesial dari puasa-puasa sebelumnya, karena kita usaha, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya menahan lapar dan haus, justru menahan anggota tubuh dan menata hati agar lebih baik lagi daripada nang dahulu. Dengan itu insya Allah, 1, predikat takwa kita dapat, 2, mendapat ampunan dari Allah. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Pengampunan dosa, predikat takwa itu didapat orang nang puasa. Puasaan kira-kira lah doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan sampai kada puasa. Isal puasa itu ada orang tertinggal puasa, kada puasa sehari dengan sengaja, walaupun ia mengqadha bayar selama setahun pun kada bakal sama balasannya dengan puasa naknya tinggalkan itu nilainya. Ada puasa sehari misal gara-gara apa ya? Gara-gara belajuan buka. Bulan puasa belajuan buka lalu batal sengaja juga tahu ya, padahal kada boleh. Itu tuh seandainya dikodoknya setiap hari, dikodoknya sebulan setahun yang mengkodok, kada sama nilainya dengan puasanya yang ditinggalkannya itu. Bahkan ada riwayat walaupun seumur hidup inya membayar puasa nanti tinggal sebuting nanti ditinggalkannya dengan sengaja, tadi tetap nilainya kada sama di sisi Allah, kada sama lain. Maka beruntung orang-orang yang kawa berdoa lawan Allah. Kita berharap mudah-mudahan kita dikawakan, amin ya rabbal alamin. Dan bukan hanya puasa fardu aja, nang sunnah-sunnah pun mudahan dikawakan oleh Allah. Masalahnya ngeri, ini ada barometer. Kalau kita buka kitabnya Imam Ghazali, buka bab apa tuh, Qiyamul Lail, ada
Al-Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan, Imam Ghazali ngutip pembicaraannya Imam Fudail bin Iyad, seorang mantan perampok yang jadi wali besar di zamannya, yang setiap kali menasehati Harun ar-Rasyid itu nangis. Di era Harun ar-Rasyid khalifah itu banyak ulama-ulama tuh banyak, guru banyak di zaman itu. Masa-masa keemasan ilmu Islam, khazanah Islam itu di Baghdad waktu itu, di kekuasaannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia adalah seorang raja, khalifah, Amirul Mukminin, presidennya orang Islam waktu itu, yang bermarkas di Baghdad di Irak, dan banyak ulama di situ. Nah, penasehat yang paling sering ketujuh itu Fudail bin Iyad. Siapa beliau? Mantan perampok. Jadi kita kada tahu nasib orang ke muka ke depan tuh kayak apa. Kada tahu kita. Ini pelajaran, jangan suka nilai orang jelek, buruk gitu. Atau jangan suka menilai kita lebih hebat darinya. Belum tentu. Akhir dari hidup kita kada paham. Histori kita ke belakang kayak apa, kita wallahu a'lam kada paham. Fudail bin Iyad perampok, akhirnya jadi dapat hidayah dari Allah, berubah, belajar, jadi alim ulama, jadi pembesar kaum sufi di zamannya, menjadi penasehat yang sanggup menangisakan Harun ar-Rasyid. Pernah beliau mengatakan, ujar beliau, "Idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam bi annaka mahrum wa qad kathurat khati'atuk." Ujar Sidin, kalau engkau amunikam kada kawa puasa siang hari, malam hari menahajud, maka ketahuilah engkau orang yang dicegah oleh Allah. Berarti Allah kada senang lawan kita tuh. Alhamdulillah, lawan orang aja dah. Maka surat khati'atuk, maka itu menandakan ada indikasi banyak alangkah dosamu. Maka surat khati'atuk. Alhamdulillah, ini kita ukur diri kita masing-masing. Kayak pikir kita kena lah. Idza lam taqdir ala qiyamil lail, apabila engkau tidak sanggup bangun malam beribadah kepada Allah, ada sanggup beribadah malam hari bangun on Allah walaupun setumat, wah, ada kuat, ada sanggup pangkok aja. Nonton bola tahan aja. Wasiyamil lail dan wasiyamin nahar, dan puasa di siang hari kada sanggup puasa, maka ujar Imam Fudail bin Iyad, fa'lam bi annaka mahrum, maka ketahuilah engkau orang yang dicegah oleh Allah dari kebaikan tersebut. Gara-garanya, sebabnya waqad kathurat khati'atuk, karena dosamu banyak. Kita mengukur diri kita masing-masing. Kawalah qiyamul lail, bangun malam hari beribadah walaupun setumat 10 menit, 20 menit, 15 menit, kawa beribadah. Ada banyak, ada aja, tapi sanggup. Wasiyamin nahar, puasa siang kawa aja juga kayak orang. Bila qiyamul lail kawa, bila puasa siang kawa, maka tuh orang dosanya sedikit. Dosa aja cuma sedikit. Karena manusia ini pasti berdosa kan. Bila itu ada kawa, berdoa lawan Allah, berusaha membaiki. Mudah-mudahan masih ada umur dan kawa dibaiki kan. Jadi kita ukur diri kita masing-masing. Banyakkah kadang dosa kita nih? Banyakkah kadang dosa kita? Kita yang tahu. Apalagi masalah puasa nih. Orang lain dan tahunya puasa tuh orang nang mana nang puasa. Esok siang misal, kita berdiam di mana tak gabungan orang banyak, orang ada tahu puasa atau kada, karena puasa ini ibadahnya sir, rahasia, bainahu bainallah, antaranya lawan Allahnya nang paham. Kadang bininya gini ada tahunya puasa. Saking hebatnya puasa ini, makanya termasuk dari kata-kata Fudail bin Iyad tadi, orang nang kada sanggup bangun malam, nang kada kawa puasa siang, maka tuh orang masih banyak dosa, intinya kayak itu. Mudah-mudahan Allah
ampuni kita barataan, Allah hapus dosa dan kesalahan kita sehingga kita sanggup bangun malam untuk beribadah kepada Allah sekedar kemampuan kita, dan puasa di siang hari, baik puasa Ramadan atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Dan doa kita mudah-mudahan pertemuan kita lawan Ramadan akan datang ini sehingga kawa kita puasaan, dan insya Allah diampuni Allah dosa kita, dibakar habis oleh Allah kesalahan kita, sehingga kita keluar menjadi hamba yang putih, hamba yang bersih, hamba yang fitrah, dan insya Allah diistiqomahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sambung pulang, panjang umur barataan, sehat walafiat, taat dalam ibadah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam syahidina lahumul fatihah. Walladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya kashifal mushkilat, ya alim sirri wal khafiyat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala, rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum